supaya pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Nah, mengenai yang pertama yaitu kita akan membahas definisi atau pengertian dari jujur atau kejujuran. Ada yang tahu apa itu jujur? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Definisi dari jujur dalam bahasa Arab itu disebut dengan asyidqu atau sidik, yang berarti benar, nyata, ataupun berkata benar, berkata sesuai dengan kenyataannya. Itu menurut bahasa secara etimologis. Nah, sedangkan secara terminologis atau istilah, jujur ini merupakan kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Jadi secara istilah, jujur ini merupakan perbuatan baik yang tidak dicampuri oleh perbuatan dusta atau bohong. Dusta ini merupakan lawan kata dari jujur, al-kadzib, itu bohong. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwasanya jujur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Jadi jujur itu ada 3. Yang pertama, Niat. yang kedua, Perkataan. yang ketiga, Perbuatan. ya. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Yang ketiga yaitu ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk berperilaku jujur. Salah satunya
kelompok kalian diskusikan mengenai contoh-contoh yang termasuk ke dalam perilaku jujur. Sebutkan 3 contoh saja. Bisa didiskusikan sekarang. Contoh yang termasuk ke dalam perilaku jujur. Sudah selesai? Sudah? Alhamdulillah. Coba dari kelompok pertama terlebih dahulu. Apa saja contoh yang termasuk ke dalam perilaku jujur? Yang pertama, tidak menyontek pada saat ujian. Ya. Yang kedua, mengembalikan uang sisa belanja kepada orang tua meskipun orang tua tidak mengetahuinya. Yang ketiga, ketika terlambat sekolah, mengatakan alasan yang sejujur-jujurnya. Ya, betul sekali. Kelompok 2. Yang pertama, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman ataupun orang lain, meskipun barang tersebut tidak begitu berharga. Yang kedua, ketika menemukan barang di jalan atau dimanapun, dikembalikan kepada pemiliknya. Yang ketiga, jujur ketika memberitahu nilai ulangan. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah bisa memberikan contoh yang termasuk ke dalam perilaku jujur. Itu salah satu dari contoh-contoh perilaku jujur. Yang selanjutnya, setelah kalian mengetahui contoh perilaku jujur, sekarang Ibu mempunyai 2 contoh dari perilaku jujur dan perilaku berbohong atau dusta. Kalian nanti bedakan mana yang termasuk perilaku jujur dan mana yang termasuk perilaku bohong. Contoh yang pertama, di contohnya seperti di musim pandemi sekarang, banyaknya bantuan dari pemerintah kepada desa-desa, di mana contohnya seorang kepala desa mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 10 juta untuk dibagikan kepada masyarakat, di mana setiap kepala keluarga atau setiap satu keluarga itu mendapatkan 300.000. Namun pada pelaksanaannya kepala desa tersebut hanya memberikan 150.000 tiap keluarga. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Untuk yang contoh yang kedua, seperti di sekolah suka mengadakan acara tur atau rihla. Nah, contohnya guru memberitahukan kepada siswa bahwasanya akan diadakan rihla atau tur ke Pangandaran dengan biaya 500.000. Kemudian siswa tersebut memberitahukan kembali kepada orang tuanya bahwasanya di sekolah akan diadakan tur atau rihla ke Pangandaran sebesar 500.000. Nah, berdasarkan 2 contoh tersebut, mana yang termasuk perilaku jujur dan mana yang termasuk perilaku dusta? Siapa yang akan menjawab? Ya, Hilda. Boleh dijawab? Mana yang termasuk perilaku jujur? Yang nomor kedua. Ya, yang nomor kedua. Berikan alasannya. Karena anak itu menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya. Ya, betul. Kalau yang pertama, kenapa tidak disebut dengan perilaku jujur? Karena seharusnya kepala desa memberikan uang 300.000 per keluarga, tapi kepala desa tidak memberikan uang sesuai yang diberikan pemerintah. Ya, betul. Terima kasih. Kalian sudah bisa membedakannya mana itu perilaku jujur dan mana itu perilaku bohong. Mungkin itu materi pada pertemuan kali ini mengenai mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Sebelum pembelajaran ini ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah. Semoga semuanya dapat dimengerti dan dipahami. Amin. Kalau jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini mengenai
kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Janganlah kalian membiasakan untuk berperilaku tidak jujur, karena kalau sudah satu kali kalian berbohong maka kesananya akan terbiasa. Maka jangan dibiasakan.